Puji Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Renungan firman Allah pagi hari ini kita akan baca di dalam Markus pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara-saudara yang kekasih, peristiwa ini kita tahu bersama bagaimana seorang wanita atau perempuan yang telah sakit selama 12 tahun. Ia mengalami pendarahan. Mari bersama-sama kita lihat bagaimana perjuangan dari perempuan ini. Dalam ayat yang ke-26 kita baca bahwa ia telah berulang-ulang diobati. Bahkan ia pergi ke tabib, bukan hanya satu tabib, atau dapat dikatakan sekarang dokter. Ia telah pergi ke dokter dengan berbagai-bagai dokter yang ia telah datangi, namun tidak ada hasil. Maka dia teringat bagaimana ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bagaimana Yesus bersama murid-muridnya boleh dari kampung ke kampung, dan mengalami bagaimana banyak orang yang ditemui dengan berbagai-bagai penyakit yang dialami oleh banyak orang. Dan ketika Yesus bersama-sama muridnya memberitakan kabar keselamatan, dan mujizat-mujizat banyak yang dilakukan oleh Yesus. Dan perempuan ini telah mendengar tentang Yesus. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini ketika dia mendengar tentang Yesus. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita memperhatikan perjuangan dari perempuan ini. Bukan hanya sekedar dia mendengar tentang Yesus, tentang kabar Yesus, yang mujizat-mujizat yang dia lakukan, tetapi di tengah-tengah kerumunan banyak orang, ada usaha. Saudara-saudara, iman bekerja sesudah ada tindakan. Kita lihat tindakan dari perempuan ini, dia berjuang untuk mendekati Yesus walaupun banyak orang yang menghalangi dia. Tetapi dia berkata dalam ayat yang ke-27 di sini ayat 28, asal ku jamah saja jubahnya. Ini tekad dari perempuan, wanita yang sakit selama 12 tahun. Saudara, mengalami pendarahan 12 tahun itu tidak gampang Perempuan-perempuan yang mengalami saja setiap bulan menstruasi, kadang-kadang ada yang merasa lemah, ada yang merasa mungkin pusing ada yang merasa berkunang-kunang matanya. Tetapi perempuan ini 12 tahun dengan tubuh yang lemah, dia berjuang. Iman bekerja sesudah kita bertindak, ada tindakan. Dan perempuan ini bertindak, saudara-saudara. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya Di tengah-tengah banyak orang, dia tetap berusaha untuk menjamah, memegang jubah Yesus.
Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Ya, iman itu memang ya kadang-kadang meliputi perasaan. Perasaan apa? Perasaan kerinduan kepada Tuhan. Jadi ketika kita memiliki iman ya, kita mempunyai tindakan dan perasaan ini juga ikut ya, harus ikut memiliki kerinduan datang kepada Tuhan. Dan perempuan ini ketika dia mendengar Yesus ada, dia bertindak dan memiliki perasaan ya, kerinduan kepada Tuhan. Saudara-saudara, Roma 10 ayat 17 ya, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Mendengar ya firman Tuhan. Dan ketika saat ini kita baca firman Allah, mungkin di antara kita ada ya sedang berjuang dengan masalah, dengan persoalan. Bahkan ada juga yang mengalami sakit penyakit. Kita lihat teladan dari perempuan ini ya. Dia memiliki tindakan ya, dia berusaha untuk menghampiri Yesus. Dan bukan hanya menghampiri, mendekat, menjamah. Haleluya. Saudara-saudara, ya, walaupun ada halangan begitu banyak orang ya, tapi dia tetap berjuang dan akhirnya mendapatkan jubah Yesus, menjamah. Dan Yesus katakan ya di sini pada ayat yang ke-30, Yesus pun rasakan bahwa ada orang yang sedang menjamah jubahnya. Pada ketika itu juga dalam ayat yang ke-30, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, sambil tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perempuan ini ketakutan, tetapi kita baca firman Allah tadi, dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatunya kepadanya. Ada satu ketulusan dari hatinya sehingga perempuan ini tersungkur. Saudara-saudara yang kekasih, perempuan ini mengalami kesembuhan jamahan dan dia tersungkur. Saudara-saudara, ini ya memberi satu pengalaman dan kita melihat pengalaman ini sungguh baik bagi untuk kehidupan kita semua. Ketika kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan, sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan, bahkan tidak kurang kita juga ya mengalami kesembuhan. Adakah kita seperti perempuan ini? Ya, dengan tulus hati menyadari apa yang dia buat dan dia tersungkur. Tanda bahwa dia menghormati Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Luar biasa. Biarlah di hari yang baru ini juga, ketika sudah banyak yang kita alami tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita mau ya tersungkur, kita mau berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Tetapi yang utama, jangan kita lupakan Tuhan, jangan kita hilang pengharapan, tapi kita tetap percaya ya, wanita ini mempunyai harapan yang luar biasa bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya, Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-5 kita baca ya, sebagai ayat yang terakhir. Dikatakan demikian, Mazmur 37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika kita benar-benar serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya, ia akan bertindak. Puji Tuhan, pagi hari ini ya, apapun yang menjadi masalah, persoalan kita, seberat apa saja, ketika kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka dia akan bertindak. Percaya kepada Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sebab kembali firman-Mu mengingatkan kepada kami semua bahwa kami memiliki pengharapan hanya kepadamu. Ketika kami benar-benar percaya kepadamu, maka Engkau akan bertindak. Engkau yang senantiasa memperdulikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau yang tahu setiap masalah, kebutuhan kami, sakit penyakit mungkin ya Tuhan. Kami datang kepadamu, kami memohon kepadamu ya Tuhan. Seperti perempuan yang telah mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, mengalami penyakit 12 tahun, tetapi tiada yang mustahil bagimu. Ketika ya Tuhan, perempuan ini datang, ketika kami datang pagi hari ini kepadamu, membawa seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dan mempercayakan hidup ini hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Allah Roh Kudus yang memberikan kekuatan baru di hari yang baru ini. Bagi umat-umat-Mu yang bekerja, bagi umat-umat-Mu ya Tuhan yang membuka usaha, bagi umat-umat-Mu ya Tuhan yang bersekolah, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan hidup kami ini, hidup yang senantiasa Tuhan berharap bersandar dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati kami semua, Engkau yang melindungi kami semua ya Tuhan, sebagai umat-umat-Mu yang mempercayakan hidup ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terpujilah hanya bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.